Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya juga ya. Dalam webinar ini akan coba saya paparkan mulai dari dasar banget buat yang baru mulai trading ataupun sudah punya pengalaman yang lama, bisa sama-sama nyambung lah ya. Jadi bukan hanya yang level keberapa saja yang bisa ngikutin, tapi benar-benar dari level paling dasar. Komponen keberhasilan trading itu ada 3 sebenarnya. Strategi, money management, sama psikologi. Ketiga ini tidak bisa dipisahkan, tapi semuanya punya peran masing-masing. Walaupun strategi porsinya paling kecil 10%, tapi tanpa strategi pun trading juga tidak akan berhasil. Walaupun kita menguasai psikologi maupun money management. Saya akan lebih memaparkan yang namanya strategi dan money management. Mungkin money managementnya nggak terperinci ya, tapi saya tampilkan sedikit lah ya money management, tapi sudah mewakili sebenarnya. Komponen keberhasilan trading itu tidak beda jauh dengan bisnis real, di mana bisnis real juga memerlukan strategi, memerlukan money management, terutama money management ya, kita punya modal berapa, kita pengen untung berapa, balik modalnya kapan, kita perlu mengalokasikan per bulannya untuk modal berapa ya kan. Nah, sebenarnya nggak beda jauh. Di saham juga seperti itu. Jadi tidak serumit yang dibayangkan teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih sama. Bedanya adalah barangnya saja. Kalau saham ya kan, perdagangkan adalah saham. Kalau bisnis real ya tergantung bisnisnya apa yang diperdagangkan. Kalau makanan ya makanan, kalau barang ya barang. Jadi nggak beda jauh. Yang paling beda adalah di sisi psikologi. Di mana memang di trading saham ini yang faktor paling disorotin adalah psikologi. Karena apa? Karena di saham itu barangnya nggak kelihatan. Aksesnya mudah, kita melakukan jual beli tinggal klik, ya kan, dimanapun, kapanpun bisa. Terus modalnya juga bebas, mau berapapun, sedangkan bisnis real, proses administrasi dan segala macamnya, legalitas dan segala macamnya sangat ribet. Nah, sisi kemudahan trading ini yang menyebabkan sisi psikologi juga sangat besar. Makanya ini yang bedanya dengan bisnis real ya. Jadi psikologi punya porsi yang sangat besar. Namun di kesempatan kali saya akan menjelaskan strategi dan juga money management. Ini yang menjadi dasar fondasi bagi kita untuk melakukan trading. Kembali ke strategi, saya akan mulai dari strategi yang paling basic, paling dasar. Kita coba kenali diri kita masing-masing ya. Kita harus kenal sama diri kita sendiri dulu. Maksudnya seperti apa? Ini dalam konteks trading saham ya. Jadi umumnya trader waktu pertama kali terjun di dunia saham, pasti yang pertama kali disoroti adalah, saya pengen profit berapa, caranya gimana, sama apa yang bagus dibeli. Mereka langsung pengen to the point gitu kan, to the point ke trading sahamnya tanpa melewati fase ini. Itu kebanyakan dan umumnya trader seperti itu. Nah, harusnya yang benar adalah kita kenali diri dulu kita itu apa. Nah, apa sih yang perlu dikenali? Yang pertama adalah kesibukan kita. Jadi saya yakin teman-teman semua punya kesibukan berbeda-beda, terutama di jam trading, di hari bursa aktif ya. Kita mungkin bisa sambil bayangin kesibukan kita tuh apa. Nah, ini fokusnya adalah ke waktu. Jadi berapa lama sih waktu yang bisa kita alokasikan untuk mengamati bursa saham? Seberapa banyak gitu kan? Sedikit atau banyak atau bisa setiap saat? Kita perlu melihat ini. Jadi kita nggak perlu dipaksakan. Jadi kalau kita punya waktu yang singkat, misalkan kita punya kesibukan lain, misalkan kita sebagai karyawan, kita punya usaha ataupun sebagai ibu rumah tangga, kalau kita punya kesibukan itu, kita nggak bisa memaksakan trading setiap waktu. Otomatis akan mengalahkan prioritas yang lain. Yang berikutnya yaitu kebutuhan. Kebutuhan ini kaitannya adalah dengan tujuan. Mungkin bisa sambil kita bayangkan tujuan kita trading itu untuk apa sih? Misalnya saya kasih contoh untuk kebutuhan sehari-hari, atau untuk usaha sampingan, atau untuk memang penghasilan utama ya, gitu kan, atau untuk langkah investasi. Bisa jadi seperti itu.
Jadi disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Tujuan utama trading itu untuk apa? Agar tujuannya jelas. Jadi kita melakukan trading setiap hari, kita tuh tujuannya jelas, bukan cuma ikut-ikutan ya. Kan kebanyakan, wah, ngelihat teman atau ngelihat orang lain, untungnya banyak gitu kan, sukses di trading, kita jadi pengen ikutan. Tapi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Dan sekali lagi tidak bisa dipaksakan. Yang berikutnya adalah kemampuan. Kemampuan ini hubungannya sama passion ya. Kita misalkan passion kita suka lihat angka-angka. Kita suka mengamati pergerakan angka. Ya udah, bisa ngeliatin angka terus-menerus tanpa pusing. Ada orang yang ngeliat angka aja pusing kan. Ngeliat angka aja pusing, berarti dia nggak bisa dipaksakan untuk terus monitor harga saham. Otomatis dia akan jadi tipe trading yang mungkin lebih slow, lebih santai gitu kan. Dia nggak ngamatin harga tiap saat. Mungkin sehari sekali, mungkin seminggu sekali. Nah, ada orang yang seperti itu juga. Makanya kembali ke kemampuan masing-masing. Ketiga unsur ini masing-masing tidak bisa dipaksakan. Jadi bisa disesuaikan lah ya, dan tidak mengganggu prioritas kesibukan ataupun aktivitas lain. Kita cukup dari ketiga itu, kita bisa menentukan tipe trading apa sih yang cocok. Kenapa yang cocok? Jadi tipe trading itu tidak dibandingkan ya. Ada orang yang, wah, lebih untung trading harian ya daripada trading mingguan, bulanan gitu kan. Atau, wah, lebih menguntungkan investasi daripada trading. Banyak orang sibuk membandingkan itu, padahal dasar sebenarnya adalah disesuaikan dengan diri masing-masing, bukan dibandingkan. Jadi tidak ada ukuran pasti lebih menguntungkan yang mana. Karena setiap orang beda-beda melakukan tradingnya, timingnya beda, momennya beda. Jadi bisa jadi lebih menguntungkan yang ini, suatu saat lagi lebih menguntungkan yang lain. Nah, jadi coba kita balik ke basic kita awal. Kita sudah kenal dengan diri kita bisa menentukan tipe trading yang cocok buat kita itu apa. Saya kasih gambaran. Yang pertama, ODT atau scalper atau one day trade. Si scalper ini dia akan melakukan trading, melakukan jual dan beli dan jual ya kan, dalam rentang tik sampai menit. Sekian tik dia akan jual, atau sekian menit dia beli terus dia jual. Jadi sangat cepat, makanya harus mantengin monitor terus-menerus. Dan beda spot, namanya bot, itu tidak bisa mengakomodir ini. Lebih enak kita langsung mantengin layar kan, daripada kita mantengin bot yang mungkin kita perlu ngetik, kita perlu nunggu. Nah, itu akan makan waktu yang malah merugikan sendiri. Kalau teman-teman sekalian punya waktu yang ekstra waktu untuk mantengin layar, nah mungkin bisa dipikirkan untuk menjadi tipe scalper. Terus yang berikutnya, day trader. Ini yang sering rancu ya antara one day trade sama day trader. Day trader ini melakukan beli dan jual itu bisa rentang jam sampai harian. Beli sekarang, berapa jam lagi dijual, atau berapa hari kemudian dijual. Itu bisa. Jadi bisa lintas hari, nggak dibatasin dalam sehari aja, tapi bisa sampai berhari-hari. Itu day trader. Nah ini buat yang mantengin layarnya nggak se-ekstrim si scalper. Swing trader ini lebih santai dibandingkan si scalper maupun si day trader. Si swing trader ini bisa beli saham sekarang, nanti jualnya berminggu sampai berbulan-bulan. Tergantung dari dia ngamatin perubahan trennya. Sebenarnya di scalper, di trader ini sebenarnya semua sama ya, semua sebenarnya ngamatin tren ya. Tapi swing trader ini rentangnya lebih luas lah. Nah, yang paling luas lagi rentangnya yaitu position trader. Ini semi invest, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita bisa beli saham sekarang, nanti jualnya berapa bulan lagi, atau bisa sampai setahun juga bisa. Jadi sangat santai. Mungkin dia bisa ngamatin bursa itu seminggu sekali, nggak tiap hari diamatin terus pergerakan sahamnya. Nah, ini sangat cocok bagi yang punya kesibukan di aktivitas lain yang sangat ekstra ya. Misalnya punya pekerjaan yang mengharuskan dia untuk
tidak mantengin layar, ini akan bisa sesuai lah, bisa cocok. Tipe-tipe trading ini mungkin bisa disesuaikan masing-masing, dan ini sebenarnya bisa dikatakan mirip dengan profesi. Itulah identitas kita. Gitu. Saya kalau bikin misalkan kenalan sama orang, misalkan ada orang minta sharing dari saya gitu, saya dengan bangga saya jawab saya swing trader. Jadikanlah ini sebagai identitas masing-masing. Ya, karena dengan kita menentukan tipe trading kita, itu akan berpengaruh ke depannya. Terlebih lagi ke psikologi trading kita. Kalau kita bisa disiplin, misalkan swing trader, ke depan psikologi nggak akan terganggu. Gitu. Tapi kebanyakan tantangannya adalah, kebanyakan lah umumnya trader itu misalkan, swing trader nih bagus nih buat beli sekarang, terus nyangkut terus akhirnya ya udahlah saya invest saja. Itu yang sering kejadian. Jadi awalnya komitmen untuk trading, entah itu di day trader atau swing trader, karena nyangkut jadi berubah profesi, jadi investor. Banyak sisi lain yang dirugikan. Mungkin secara profit mungkin bisa balik kalau dia rugi ya, tapi entah kapan. Tapi banyak sisi lain yang dirugikan, masalah waktu, masalah pikiran, tenaga, atau kesempatan lain. Kita bisa alihkan modal kita ke saham lain yang mungkin lebih potensi. Kita akan banyak kehilangan momen-momen seperti itu. Makanya disiplinlah terhadap tipe trading ini. Jadi kalau udah menentukan tipe trading ini, kita bisa pakai beta spot dengan lebih maksimal, karena kalau ada di panduannya ya, di health itu sudah ada panduannya. Kalau di trader itu akan pakai alat yang mana, swing trader akan pakai alat yang mana. Position trader itu bisa menyesuaikan. Coba rekan-rekan bayangin lagi tipe trading apa sih yang cocok gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau udah menentukan tipe trading, nanti akan lancar kok pakai beta spotnya. Akan sesuai dengan tipe tradingnya mana yang dipakai. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembahasan antara exit dan entry, sadar nggak sadar bagi kebanyakan trader, exit itu susahnya 3 kali lipat, minimal 3 kali lipat dibanding susahnya entry. Misalnya, kita udah entry, waktu mau exit pasti bingung. Jual nggak ya? Kalau rugi, nanti takut nanti naik lagi gitu kan. Kalau udah untung nanti takut naik lagi, untungnya cuma sedikit padahal potensinya masih gede. Nah, makanya exit itu susahnya sangat tinggi sekali dibandingkan entry. Apa sih yang menyebabkan itu? Yang pertama adalah trader itu cenderung tanpa kebanyakan tanpa trading plan. Maksudnya adalah terutama ya trader pemula. Jadi kalau kita trader pemula, kita baru terjun ke dunia saham, kita pasti nanya ke orang, saham apa sih yang bagus? Saham ini, ya udah kita beli. Gampang kan entry-nya, tinggal beli, tinggal nanya orang, tinggal beli. Atau ya dari berita apa sih yang bagus, sektor apa sih yang bagus, sektor ini, udah kita beli. Gampang. Atau nyimak dari grup-grup, ada yang ngomong, banyak yang ngomong orang-orang. Beli, ya udah tinggal beli. Tanpa kita tahu yang direkomendasikan orang atau informasi yang kita dapat itu buat trader apa. Jadi orang bilang buat trader scalper, sedangkan kita swing, keburu momennya udah habis, kita masih nahan sahamnya, ya udah kita kejebak di dalam. Makanya trading plan itu sangat penting. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Yang berikutnya, takut loss. Biasanya kalau ini kaitannya masih sama yang kayak pertama ya. Kalau kita ikut-ikutan orang, kita beli saham ikutan orang, oke beli, ya udah kita ikut beli. Terus saat orang lain yang merekomendasikan untung karena dia tipe tradingnya beda, dia udah untung duluan. Sedangkan kita nahan lama. Karena momennya sudah habis. Nah, ternyata kita loss. Waktu kita loss, kita mau jual, sayang loss. Sayang kalau rugi. Kita tunggu saja. Ini yang membuat exit itu jadi lebih susah kan daripada entry. Kita berpikir berlipat-lipat, berkali-kali lah berpikir saat exit dibandingkan entry. Nah, terus yang berikutnya, terlalu optimis. Misalkan kita udah beli saham, terus rugi. Harusnya, mungkin saat sebelum rugi itu kita udah harus keluar sebenarnya. Tapi karena optimis misalkan,
nanti pasti bakal naik lah ini. Mungkin karena COVID turun, nanti kalau COVID-nya udah reda, nanti akan bakal naik lagi lah. Itu menurut saya itu optimis yang nggak beralasan. Karena kita tahu ya, kecuali kalau kita yang menggerakkan harga saham, kan bukan kita yang menggerakkan harga saham, tapi bandar. Kita cuma numpang. Makanya kalau kita optimisnya itu dasarnya apa? Gitu kan. Kalau kita optimis memang pengaruh ke harga saham nggak pengaruh apa-apa. Kita mau beli berapapun, kita beli atau nggak beli, harga saham akan terus bergerak. Jadi optimis yang nggak beralasan. Gitu kan. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti orang itu nggak ngerti. Makanya kita hilangkan ya, kita kembali ke mindset bahwa kita adalah penumpang. Penumpang yang kita ngikutin, yang nyetir adalah bandar. Ini yang membuat kita susah keluar saat kita membuka suatu posisi. Karena kita terlalu optimis, saham itu bagus, padahal belum tentu saham itu bagus. Gitu. Terlalu subjektif. Ini mirip-mirip dengan optimis ya. Kadang terlalu subjektif itu kita nganggap misalkan lebih cenderung ke salah pemahaman lah ya. Misalkan kita beli saham A, karena ikut orang bilang ini sahamnya fundamentalnya bagus. Padahal kita nggak pernah ngecek fundamentalnya seperti apa. Tapi kita percaya gitu kan, jadinya ya udahlah, saya yakin kok ini fundamentalnya bagus kok. Sekarang turun ya nanti bakal naik lagi. Atau melihat berita, beritanya bagus lah, tenang aja lah. Ini akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Apalagi pakai feeling kan, wah ini feeling saya nanti akan naik lagi. Karena ada ini, karena ada itu. Ini yang menjadi bahaya buat kita. Makanya di BTSpot, kalau teman-teman semua ngelihat panduan yang ada di help ya, di bagian tips, cara exit itu akan jauh lebih simpel dari cara entry. Karena di BTSpot akan dibalik mindsetnya. Jadi kita nggak akan membuat exit lebih susah gitu kan, tapi harusnya entry yang lebih susah. Karena entry itu adalah komitmen. Jadi kalau kita mau entry, kita harus pertimbangan matang-matang buat entry. Kalau kita udah matang, udah yakin, udah oke, dari berbagai indikator udah oke, kita beli. Masalah exit nanti, itu gampang. Karena kita udah mikirin matang-matang dari awal. Dengan bikin trading plan, kita udah ibaratnya bisa bikin rencana jangka, ya bisa pendek, bisa jangka panjang gitu kan. Nanti mau seperti apa. Makanya di BTSpot dibikin exit itu sesimpel mungkin. Yang susah adalah, yang bukan susah mungkin ya, tapi lebih panjang caranya entry. Karena mindsetnya adalah kita pertimbangkan matang-matang sebelum kita membuka suatu posisi. Kita masuk ke bagian entry. Jadi di entry saham ini akan dibagi dua tahap. Yang pertama screening, yang kedua trading plan. Kalau entry-nya dua tahap, exit-nya harusnya lebih simpel ya. Makanya nanti exit-nya harusnya nggak lebih dari dua tahap. Nah, di entry kita cukup dua tahap saja. Kita mulai dari screening sinyal. Screening sinyal ini kita ambil dari alert. Jadi fokusnya adalah alert. Karena sinyal itu cuma ada di alert. Bukan dari chart ya. Jadi seringnya kalau saya lihat di grup, banyak yang lihat chart-chart, grafik-grafik itu, nyari sinyal-sinyal. Padahal kita cuma cukup nunggu dari alert saja. Melihat sinyal dari alert saja. Alertnya ada sinyal, ya kita cek chartnya. Bukan kebalik, bukan ngecek chartnya dulu, baru alertnya. Tapi semuanya sumber utamanya adalah dari alertnya ini. Apa sih yang kita screening? Gitu? Screening sinyal ini maksudnya adalah kita mencari dari alert yang hasilkan. Kan biasanya kalau lagi momen bullish ya, lagi momen bullish itu listnya akan banyak. Kita bingung mau milihnya gimana. Makanya kita perlu screening dulu. Dari mungkin ada beberapa sinyal buy, mungkin ada 5, lebih dari 1 lah pastinya sinyal buy. Kita bingung mau milih yang mana. Kita fokuskan pada ketiga sinyal ini. Jadi yang kalau mau entry, kita fokuskan ketiga sinyal ini. Sinyal buy, spec buy, maupun average up. Yang pertama adalah sinyal buy dulu. Kalau buy-nya misalkan baru second opinion, baru spec buy. Average up nanti dipakai kalau memang sinyal buy-nya nggak ada misalnya. Karena udah kayak momen akhir tahun kemarin ya, sampai pertengahan Januari. Sinyal buy udah keluar lama duluan. Sedangkan saham naik terus. Yang keluar hanya kebanyakan average up. Kita bisa masuk kok
dari sinyal dari average up, kita bisa entry di sinyal itu, tapi harus dipertimbangkan dulu. Kalau dituliskan di tips bahwa kita harus melihat dulu sinyal buy-nya jauh apa enggak. Kalau jauh udah ketinggian ya abaikan aja. Karena si sinyal average up ini akan muncul hanya saat sebelumnya udah muncul sinyal buy. Kalau sebelumnya belum muncul sinyal buy, nggak akan keluar average up. Kalau ketinggalan sinyal buy bisa pakai sinyal ini. Jadi kita fokuskan mau entry saham, milih yang mana yang pengen dibeli, kita fokus ketiga sinyal ini, tapi yang utama adalah sinyal buy-nya dulu. Terus yang kedua, tahap kedua adalah kita melihat potensial loss-nya. Di alert ada kolom pot loss sekian persen. Nah, apa sih pot loss ini, potensial loss ini? Ini adalah skenario terburuk kita kalau kita loss. Jadi misalkan nanti di alert muncul potensial loss-nya 10%. Potensi terburuk kita kalau loss adalah 10%. Ini bisa disesuaikan dengan pribadi masing-masing ya. Kalau di tips ditentukan maksimal potensial loss yang bisa toleransi 10%. Tapi kembali ke masing-masing. Kalau dirasa 10% kegedean, bisa dibikin 5% misalnya. Bebas lah, ini kita ngasih kebebasan karena sesuai dengan masing-masing ya, toleransi, batas toleransinya disesuaikan. Yang pasti, kalau dalam screening sinyal ini, kita pilih potensial loss yang di bawah toleransi. Kalau kita melakukan toleransinya 5, ya udah kita pilih saham-saham yang potensial loss-nya di bawah 5%. Atau 10% ya, kita pilih yang di bawah 10%. Di atas itu ya kita abaikan. Abaikan bukan berarti nggak menguntungkan ya, tapi kita kembali ke resiko. Kita kuat nggak melihat loss kita di atas 10% gitu kan untuk satu saham. Kalau nggak kuat ya jangan nekat. Terus yang ketiga adalah kita lihat net bass yang terbesar. Jadi setelah kita lihat potensial loss yang sesuai toleransi, misalkan ada 5 saham yang di bawah toleransi, ya udah dari 5 saham itu mana yang net bass-nya besar. Ini adalah tools baru ya di BTSpot, tools untuk mendeteksi bandarmologi. Jadi semakin besar nilai net bass rasionya, itu berarti menandakan partisipasi bandar juga besar di situ. Kalau sinyal buy, sinyal spec buy maupun sinyal average up, itu pasti net bass-nya pasti positif. Artinya bandar masuk akumulasi. Jadi kita lihat yang paling besar di akumulasi yang mana. Tujuan dari screening sinyal ini bukan untuk mencari saham yang paling bagus yang mana, bukan. Tapi memilih risiko yang paling kecil. Karena BTS kepanjangan dari Brief Trading System ya. Merupakan sistem quantitative system, jadi udah teruji, udah terukur. Cara nggak langsung kita percayakan ke BTS, biar BTS yang mikir yang cari saham yang potensial. Kita tinggal milih saja. Milih sesuai dompet masing-masing. Memilih sesuai risk kecil. Risk yang bisa kita toleransi. Jadi misalkan ada 10 sinyal buy, bisa dikatakan 10 sinyal buy itu potensial semua sinyalnya. Hanya kalau kita kembali ke dompet masing-masing, resiko yang bisa kita toleransi yang mana. Nah, melalui step-step inilah kita memilih resiko yang paling kecil. Bisa kita pertimbangkan, akhirnya kita masuk. Nah, makanya setiap orang pasti berbeda-beda ya. Jadi kita fokus ke alert. Selanjutnya setelah kita dapat saham mana yang kita pilih, misalkan ada 5, ya udah nggak apa-apa 5 dulu. Walaupun kita cuma beli 1 ya. Tapi kita dapat 5, kita filter lagi dengan kita membuat trading plan. Trading plan ini lebih fokus ke chartnya. Bagusnya memang harus melihat chart. Karena tanpa kita ngelihat chart, kita nggak akan tahu kondisinya. Ibaratnya kayak kita beli kucing dalam karung sebenarnya kalau kita cuma ngelihat alert saja. Kalau dibilang kenapa sih harus lihat chart, harus susah. Memang harus, karena kita pakai modal beneran, kita pakai uang beneran, bukan uang mainan ya. Makanya kita harus benar-benar matang banget untuk merencanakan trading plan ini. Step pertama, dengan melihat chart, kita melihat resisten terdekat dengan kita melihat indikator yang berjenis SR, support resist. Jadi kalau dilihat di help, di list comment, bagian list comment itu sudah dikategorikan indikator SR itu ada apa aja. Di situ ada BNPB, ada Fibonacci, ada Ichimoku ya kan. Terus ada lagi trendline, dan masih banyak lagi ya. Moving average itu bisa dipakai juga untuk resist. Tujuannya untuk apa kita ngeliat resist adalah kalau kita ngeliat ada resist dekat di situ, ya kita harus mengalokasikan strategi average up.
Jadi kita bagi porsi, harusnya kita beli 100 lot, ya kita beli 50 lot dulu lah misalnya. Baru nanti 50 lot lagi digenapin saat resistnya breakout. Resist ini bisa jadi, bisa ditembus, bisa juga enggak. Bisa dikatakan peluangnya 50-50 lah ya. Jangan berasumsi bahwa resistnya harus ditembus atau resist ini nggak bisa ditembus. Ditembus ya bagus, kalau nggak ditembus ya kurang bagus. Gitu aja, simpelnya. Kalau breakout resist, kita bisa nambah. Kalau belum breakout resist, ya kita tahan dulu. Terus yang berikutnya, yaitu kita bisa melihat BQ chart atau cycle speed power. BQ chart sama CSP ini sama, hanya beda tampilan saja. Kalau BQ chart bentuknya kayak ular ya, kalau CSP kayak pixel. Sebenarnya sama, cuma beda penyajian aja. Kita ngeliat ini untuk melihat kondisi sahamnya. Saat BQ chart itu menunjukkan indikator bagus, itu bisa jadi pertimbangan kita untuk masuk selain dengan resisten, bisa masuk sebagian atau masuk full ya. Setelah itu kita bisa ngitung money management. Tujuannya apa money management ini? Tujuannya adalah kita bisa menentukan posisi di mana kita entry, bisa menentukan risiko kita maksimal loss harus berapa, terus kita bisa menentukan berapa jumlah saham yang bisa kita beli. Dengan money management ini kita sudah memperhitungkan skala risiko, dengan hasilnya adalah berapa lot yang harus bisa dibeli gitu kan. Kalau di bot istilahnya buy lot max, berapa lot maksimum yang bisa dibeli. Dengan risiko yang sudah ditetapkan, dengan entry yang sudah ditetapkan juga. Dalam money management di bot ada input untuk menginput risknya berapa. Nah itu pengertiannya adalah risk per trade. Jadi risiko setiap transaksi idealnya 1-2%. 1-2% ini tergantung juga pasarnya. Kalau pasarnya bearish kayak sekarang ya, itu kita bisa pakai risk 1%, kita kecil risknya. Kalau pasarnya bullish kayak beberapa bulan sebelumnya, kita bisa pakai risikonya di sini, naikin 2%. Setelah itu setelah kita beli, setelah udah kita hitung money management yang udah kita beli, ya udah kita tinggal kontrol trail stopnya. Setiap hari kita monitor, kita kontrol, udah. Jadi kita abaikan yang lainnya, faktor yang lain, misalkan kita nggak usah panik dengan kok sahamnya turun, ada berita apa. Nah, abaikan aja itu. Yang penting kita udah punya trading plan, ya udah kita disiplin terhadap trading plan-nya aja. Salah satunya dengan kontrol trail stop. Jadi kita update setiap hari, setiap perubahannya. Nah, oke, kita langsung aja ya masuk ke demonstrasi entry. Mungkin saya coba kita ambil contoh ini. Di sini ada 4 sinyal buy. Mana sih yang harus dipilih? Yang tadi, tahap pertama, potensial loss-nya dulu. Kalau di PT Spot, saya ambil ya, potensial loss-nya maksimum 10% kayak ini di PT Spot. Jadi, BFIN ini kita skip nanti. Ini nggak usah dilirik sama sekali lah ya. Nah, yang kita lihat adalah 3 ini. 3 ini yang di bawah toleransi. Ada Tower, ada PTPS, ada Mayora. Setelah kita ngelihat potensial loss-nya masuk toleransi, kita lihat net price-nya. Wah, paling menarik Tower ini, paling menarik ya kan. Yang lain cuma 0, ya rasionya. Tower bisa sampai 2 lebih. Ini sangat menarik kalau kita lihat dari sini. Tahap screening ini udah selesai. Kita udah dapat saham pilihannya. Baru kita cek chartnya. Nah, kita lihat Tower. Kita cek dulu pakai PC. Jadi Tower itu tadi muncul sinyal buy di sini ya. Karena ini udah lewat, jadi chartnya udah muncul. Kita coba tutup dulu. Nah, kita ngelihat Tower. Tower di sini muncul sinyal buy. CSP-nya kurang oke sih ya, karena ada merahnya. Kita coba cek resistnya. Kalau kita lihat help di bagian nulis komen, di sini udah ada indikator resist, kita bisa pakai. Tapi paling nggak bisa dipahamin minimal 2 indikator resist. Jadi nggak harus dipakai semua, tapi bisa dipakai yang mana yang paling dipahami aja. Kalau saya biasanya pakai BNTB, C4, terus Fibonacci sama Ichimoku ya biasanya. Tapi kita coba lihat dulu dari BNTB. Kita lihat cek resistnya. Sekarang Fibo aja ya. Kita lihat dari beberapa indikator resist. Nah, mungkin dari BNTB udah kelihatan sebenarnya. Nah, kelihatan ya. Tadi sinyal buy-nya munculnya di sini. Magenta ini adalah middle band. Ini biasanya menjadi titik balik suatu tren. Kalau dia bisa breakout, berarti masuk uptrend. Kalau dia breakdown, berarti masuk downtrend. Kalau lihat Tower saat muncul sinyal buy, dia masih ketahan dari middle band. Di sini udah bisa langsung kelihatan bahwa kita harus mengalokasikan
average up. Kita bisa masuk sebagian, nanti kalau dia udah breakout, baru nambah lagi. Nah, kondisi-kondisi ini yang perlu dipertimbangkan. Udah jelas kita harus alokasi average up, kita bisa hitung money managementnya. Mungkin di sini ya langsung ya. Jadi resisten udah kelihatan, jadi udah kelihatan, ya, tinggal hitung money management. MM ini dipakai saat udah ada sinyal buy. Kalau udah ada sinyal sell, MM nggak bisa dipakai. Maka harus pakai custom. Nanti teman-teman bisa nggak usah pakai S ya. Kalau ada sinyal buy pakai MM doang. Nanti akan keluar kalau udah ada sinyal buy-nya. Kebetulan ini tower udah ada sinyal sell. Ini sinyal sell kemarin, jadi MM ini nggak bisa dipakai. Karena pasti akan muncul kayak gini. Tower, anggap aja modalnya 100 juta. Modal total ini, bukan modal satu saham. Resikonya anggap 1%. Terus entry-nya di 400. Nah, dia akan keluar notifikasi kayak gini karena dia belum ada sinyal buy baru. Karena baru kemarin keluar sinyal sell. Karena ini saya cuma contoh, saya pakai MMS dulu ya. Jadi modal 100 juta, risknya 1%, entry-nya 800, anggap aja kayak gitu. Stop loss-nya anggap aja 750. Nah, kalau pakai MM, stop loss ini nggak perlu di-input. Yang paling belakang ini. Dia cukup gini doang. Ini juga contoh saya pakai MMS. Kita anggap seperti ini. Jadi saham tower dengan modal total, ya kan, bukan modal satu saham aja, dengan maksimal resiko 1%, otomatis kita resiko terburuk kita di tower adalah kita kehilangan 1 juta. Terus entry-nya 800, stop loss 150, kita cuma bisa beli 188 lot, atau nominalnya 15 juta. Jadi dari 100 juta jadi 15 juta. Nanti setiap kita entry saham, nominalnya pasti akan di bawah modal. Dia akan breakdown sendiri, jadi dari 100 juta bisa aja kita totalnya bisa beli 3 saham atau 5 saham. MM kalkulator ini yang akan membreakdown sendiri. Jadi dari sini kita bisa melihat tower cuma bisa beli 188 lot, atau nominalnya 15 juta. Karena si tower ini ada di posisi dekat sama resist, dan kita harus alokasi average up, otomatis 188 lot ini kita bagi. Misalnya kita masuk 50% dulu. 50% berarti sekitar 94. Kita masuk 94 lot dulu, baru nanti kalau udah breakout, kita nambah lagi 94. Atau metodenya seperti apa itu bebas metodenya. Jadi strategi average up itu idealnya maksimal 3 kali ya, 3 kali entry. Jadi misalkan sekarang entry, nanti average up pertama, average up kedua. Idealnya itu jangan sampai average up itu harganya udah terbang tinggi banget, itu baru kita average up. Itu nggak akan membantu kita, karena tujuan average up adalah kita meminimalisir resiko. Kalau bisa, ini kita simpen, kita selalu dokumentasikan ini. Udah entry, udah tinggal setiap hari kita kontrol stop loss-nya. Stop loss pertama ada di 750. Kalau hari berikutnya dia naik harganya, stop loss-nya bisa berubah. Dengan ngecek MM, ketik aja langsung MM, power, misalkan. Ini keluarnya akan seperti ini sebenarnya. Kalau belum ada sinyal sell, ini akan keluar nilai stop loss atau trail stopnya, kita bisa ada di sini. Udah selesai entry gitu doang. Jadi setelah entry apa yang kita lakukan, ya udah kita monitor trail stop aja, kita nggak usah pusing dengerin isu sana sini, nggak usah pusing dengerin rumor sana sini. Ya udah, kalau untung ya memang rezeki kita, kalau enggak ya resiko, karena kita udah pertimbangan semuanya di trading plan. Jadi 1 MM ini sudah menjadi satu kesatuan trading plan. Jadi kita bisa entry berapa sampai profit di berapa. Nah, mungkin itu cara entry. Yang berikutnya adalah exit. Kalau di entry tadi ada 2 tahap, di exit akan jauh lebih sederhana. Kita cukup 1 tahap doang. Kalau di entry kita tadi bikin trading plan, di exit action dari plan itu sendiri. Jadi kita udah bikin plan dalam satu catatan atau dalam pikiran kita, exit ini adalah penggenapannya. Tadi kita udah menentukan stop loss-nya berapa, kita udah menentukan profit-nya berapa. Kalau itu udah tercapai, ya action. Harus exit. Simple banget kayak gitu. Dalam exit ini, kita perlu ngecek nggak cuma alert doang, tapi juga chart juga. Kita bisa exit kalau ada alert sinyal sell. Dari bot gitu kan, ngeluarin sinyal sell. Kita ngeliatnya dari alertnya. Ada sinyal sell. Tapi bukan serta-merta kita harus exit, tapi kita harus cek chartnya juga. Yang pertama, kenapa kita harus exit? Karena ada indikasi akhir trend. Dengan simbolnya adalah sinyal sell. Jadi sinyal beta spot ini, sinyal sell yang dihasilkan oleh bot, itu adalah merupakan indikasi dari akhir tren. Karena pada dasarnya, kita trading itu kita akan ngikutin tren kan.
Tren naik ya kita ikut, turun ya kita lepas. Terus exit saat apa ya? Saat ada kondisi emergensi. Contoh seperti tadi atau seperti hari-hari beberapa hari ini kemarin ya, banyak saham ARB itu bisa dibilang kondisi emergensi. Ditandain dengan apa kondisi emergensi itu? Dengan trail stop. Jadi kalau fungsinya trail stop memang untuk mengantisipasi kondisi emergensi saat saham itu drop terlalu jauh, trail stop kita aktif dan lepas. Itu sudah hal yang lumrah. Namanya konsepnya trail stop itu konsepnya adalah pengaman dari kondisi emergensi. Namanya pengaman, ya harapannya pengaman itu jangan aktif. Kayak mobil ya, mobil ada seat beltnya. Kita nggak pengen kan seat beltnya aktif. Kalau aktif aja ada benturan atau ada kecelakaan dan kita nggak pengen itu. Tapi itu di luar kendali kita. Jadi kalau ada kejadian emergensi, ya otomatis trail stop aktif, seat belt aktif. Tapi itu akan melindungi kita. Ini pentingnya trail stop. Terus yang berikutnya, target tercapai. Target tercapai apa sih? Ya profit. Kalau dari money management calculator tadi, ada profit 1/2. Ini simple kok profit ini. Jadi kalau profit 1 itu sebenarnya rasionya 1/2. Profit 3, rasionya 1/3. 1 itu apa? 2 itu apa? Nah, 1 itu ini. 1 itu stop loss minus 6,5%. Kalau 2 berarti kita harus untung 2 kali lipat dari ini. 13%, 2 kali lipat dari 6,5%. Kalau 3 kali lipat ya 3 kali ini, jadi 9,5%. Tinggal kita mau milih yang mana. Idealnya ya minimal harus 2 kali lipat. Nah, namanya kita, kayak kita jualan barang lah ya. Kita jualan barang pengennya untungnya kita harus 2 kali lipat, minimal 2 kali lipat daripada potensi ruginya. Kita jual buah, kita jual makanan. Kalau dia punya masa kadaluarsa, otomatis kita harus jual barang itu harganya minimal 2 kali lipat biar cepat balik modal. Nah, ini konsepnya money management seperti itu. Setelah lepas, ya udah kita harus move on. Entah itu lepasnya karena signal sell, entah karena kena terus stop ataupun saat tercatat profit. Kita harus sell. Kita harus move on. Jadi nggak perlu lagi dicek sahamnya, nanti nunggu sinyal beli lagi, nggak perlu ditunggu gitu. Kita perlu cukup kita ngelihat yang lain aja. Atau kita sibuk nyari, ada berita apa ini? Nggak perlu kita lihat berita. Karena semuanya udah kelihatan kalau kita udah tercapai ketika kondisi ini, ya udah kita harus lepas, kita harus ikhlas. Kenapa kita harus move on? Karena itu akan pengaruh ke psikologis kita. Kalau kita nggak move on, kita udah lepas saham, ternyata nanti naik lagi, kita jadi pengen beli. Padahal bisa jadi itu naik sesaat, atau kita jadi nungguin saham itu lama, padahal saham yang lain masih banyak potensinya. Malah orang cenderung sakit hati ya kalau misalkan, wah saham ini bisa bikin saya rugi, saya nggak pernah beruntung di saham ini. Unsur-unsur seperti itu yang harus dihindari gitu. Nah, makanya tujuannya kita harus move on ya untuk meminimalisir potensi-potensi seperti itu. Saya kasih contoh ya untuk sinyal sell ya hari inilah ya, banyak yang sell PCC. Terus Saratoga. Ini udah ada sinyal sell di sini. Kapan sih kita bisa sell? Ya kita lihat dulu. Saya ambil contoh Saratoga. Terus kita cek juga supportnya. Nah, ini sebenarnya nggak usah cek support juga, udah kelihatan juga sih. Karena dia udah breakdown trailer stop ya. Jadi garis magenta yang putus-putus ini adalah trailer stop. Kebetulan si Saratoga ini keluar sinyal sell dan juga breakdown trailer stop. Ini kebetulan ya, jadi bukan berarti kalau breakdown trailer stop pasti keluar sell, belum tentu. Bisa jadi sellnya keluar dulu, baru nanti trailer stop masih di bawahnya. Itu bisa jadi kondisi seperti itu. Kalau ini memang harus sell, udah mau nggak mau harus sell. Saya ambil contoh yang INKP. INKP keluar sinyal sell beberapa hari yang lalu. Jadi INKP keluar sinyal sell pada posisi ini, ditandai dengan segitiga magenta, tapi dia belum breakdown stop loss. Jadi apakah harus jual? Ini pentingnya harus kita ngecek chart ya. Sebenarnya sinyal sell ini pasti akan muncul di alert, tapi kita harus cek chartnya dulu. Apakah benar kita harus lepas? Karena dia belum breakdown terus stop. Itu bisa jadi pilihan. Kita mau lepas atau enggak. Kita masih ibaratnya masih kasih waktu. Kita bisa cek supportnya, misalkan dari BNTP. Dari Fibonacci. Ambil 2 contoh dari BNTP aja ya. Jadi sinyal sell keluarnya di sini, di posisi candle ini. Kalau di BNTP keluarnya di sini. Posisinya middle band, posisinya masih jauh di bawah. Trailer stop di sini posisinya juga masih jauh di bawah. Mungkin kelihatannya sama, mirip posisi trailer stop dan juga posisi middle band-nya.
Ini bisa menjadi support yang kuat. Saya nggak lepas ini. Walaupun ada sinyal, saya nggak lepas karena yang pertama, dia masih tertahan, belum, trail support-nya masih jauh di bawah, middle band-nya juga masih jauh di bawah, supportnya masih jauh. Dan potensinya masih ada, karena apa? Karena NKP ini masih akumulasi terus kalau lihat dari netbus. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan juga. Jadi ini pilihan di hold gitu. Jadi belum tentu ada sinyal saya kita lepas. Tapi kita bisa ngecek kondisinya seperti apa. Sangat simpel exit itu. Jauh lebih simpel daripada entry. Karena exit hanya mengaplikasikan dari plan yang sudah kita buat. Jadi kita punya plan, ya udah kita tinggal terapkan aja. Nah, akhir kata, saya ngutip dari quote-nya si Jesse Livermore ya. Spekulan, trader yang bijaksana tidak pernah membantah pergerakan harga. Pasar tidak pernah salah. Opinilah yang sering salah. Maka dari itu, di materi ini saya sampaikan tidak beropini sama sekali. Kita meminimalisir opini, unsur subjektivitas, maupun subjektivitas diri kita sendiri, maupun orang lain, maupun berita. Tapi kita melihat faktanya di pasar. Karena pasar tidak pernah salah. Itu yang salah opini kita. Kalau kita optimis, kita punya optimis di suatu saham, kita udah beropini di situ. Sedangkan pasar nggak peduli dengan perasaan kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pasar juga, karena pasar bisa sesuai kemauan sendiri, bukan dari kemauan kita. Kita cuma numpang. Dengan kita mengaplikasikan strategi entry dan exit tadi, kita lebih objektif jadinya. Nah, karena unsur subjektivitas di dalam trading itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe.